Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nurul Putu Prita Dewi Karunika. Kami dari SGD A8 akan mempresentasikan sindroma Bugrada. Adapun anggota dari SGD A8, baik, adapun latar belakang yaitu sindrom Brugada adalah kondisi medis yang ditandai oleh sel-sel jantung abnormal yang mempengaruhi aktivitas listrik jantung sehingga menyebabkan irama jantung abnormal. Sindrom Brugada lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan dengan usia sekitar 40 tahun memiliki manifestasi yang bervariasi dan juga tidak khas. Insiden sindrom Brugada sering terjadi pada usia 7 sampai 64 tahun dan juga untuk prevalensinya sindrom Brugada lebih tinggi di Asia dibandingkan dengan Amerika dan Eropa. Baik, ini untuk dapat dilihat pada slide untuk rumusan masalahnya. Ini untuk tujuan masalahnya dan manfaat penelitiannya. Baik, dapat dilanjutkan. Selanjutnya adalah definisi sindrom Brugada. Jadi sindrom Brugada itu adalah suatu penyakit aritmogenik turunan langka yang menyebabkan fibrilasi ventrikel dan risiko tinggi kematian mendadak. Sindrom ini dikaitkan dengan varian genetik dengan pola pewarisan autosomal dominan, di mana hingga saat ini varian langka yang didefinisikan lebih dari 40 gen. Pasien sering datang dengan gejala takikardi ventrikel, bradikardi atau gangguan konduksi nodus atrium ventrikel, di mana gejala ini lebih sering muncul pada pria daripada wanita. Mungkin bisa lanjutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologinya. Jadi, sindrom Brugada ini ditemukan oleh Pedro dan juga Joseph Brugada pada tahun 1992 dan berkaitan dengan kejadian sudden cardiac death, di mana sekitar 4-12% dari kejadian sudden cardiac death serta 20% dari kematian sudden cardiac death ini dipengaruhi oleh sindroma Brugada. Jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, prevalensi pasien yang mengalami sindroma Brugada ini diperkirakan sekitar 5 dari 10.000 orang. Dan prevalensi di wilayah Asia itu lebih tinggi dibandingkan Amerika Utara dan juga Eropa Barat yang mencapai 12 orang dari 10.000 pasien. Jadi di sini sindroma ini juga lebih sering terjadi pada laki-laki dibanding wanita dengan perbandingan 8-10 berbanding 1. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya adalah etiologi, di mana etiologi ini sindrom Brugada merupakan sindrom yang terjadi akibat pewarisan genetik secara autosom dominan. Nah, mutasi ini dapat menyebabkan penurunan dari arus listrik masuk natrium atau kalium dan peningkatan arus keluar, sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran keseimbangan arus aktif selama fase awal dari potensial aksi. Nah, ditemukan mutasi pada pertama yang dihubungkan dengan sindrom yaitu mutasi di SCN5A. Nah, gen ini mengkode subtipe alfa dari saluran natrium jantung NAV1.5. Bisa di next. Nah, ini faktor resikonya di mana riwayat keluarga. Seperti yang kita ketahui, sindrom Brugada ini termasuk sindrom yaitu keturunan. Nah, bila seorang keluarga mengalami sindroma ini, maka keluarga pasien lainnya akan berisiko tinggi mengalami kondisi yang sama. Nah, juga ras di sini sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, di mana ras orang Asia lebih rentan terkena sindrom Brugada. Jenis kelamin laki-laki ini lebih sering menderita sindrom dibanding perempuan. Di sini juga ada demam sebagai faktor risiko, di mana demam tinggi secara tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya sindrom Brugada, di mana demam tinggi ini mendapatkan penanganan khusus dan cepat akan menyebabkan iritasi pada jantung dan memicu kemunculan sindrom Brugada. Nah, risiko lainnya ini ada keluarga dengan riwayat diagnosis ventrikular takikardi juga
berpotensi mengalami sindrom Brugada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai patogenesis dari sindrom Brugada, di mana penyakit ini disebabkan oleh perubahan arus ion transmembran yang bersama-sama membentuk potensial aksi jantung, di mana dalam 10-30% kasusnya itu mutasinya terjadi pada gen SCN5A, di mana dengan mengkode tegangan saluran gerbang natrium atau voltage gate natrium channel yang berada di jantung. Setelah itu mutasi hilangnya fungsi ini mengurangi arus natrium atau INA yang tersedia selama fase 0 pada saat gerakan naik, dan 1 repolarisasi awal dari potensial aksi jantung. Penurunan INA ini diduga mempengaruhi endokardium ventrikel kanan secara bersamaan dari epikardium. Dengan demikian hal itu dapat mendasari dari pola EKG pada gambar di sebelah ini. Setelah itu hal tersebut juga diperkirakan karena terjadinya peningkatan kontribusi arus keluar transien ke bentuk gelombang potensial aksi di jaringan jantung tersebut. Saya lanjutkan. Baik, selanjutnya adalah mengenai manifestasi klinis dari sindrom Brugada. Jadi, pasien dengan sindrom Brugada ini umumnya bersifat asimptomatik. Setelah itu, adapun gejala sindrom Brugada ini biasanya muncul pada usia setelah remaja dengan puncak pada dekade ketiga dan juga keempat. Selanjutnya terdapat adapun komplikasi aritmia seperti takikardia ventrikal atau fibrilasi ventrikal yang bersifat polimorfik dan terjadi pada 17% hingga 42% dari individu yang terdiagnosis. Dan pasien dengan sindrom Brugada juga dapat mengalami aritmia supraventrikular dengan keluhan palpitasi dan atau pusing. Pada pasien ini juga dapat mengalami peningkatan atrial vulnerability terhadap fibrilasi atrium yang terjadi secara spontan maupun diinduksi. Selanjutnya, adapun gejala-gejala lain seperti sinkop yang dimediasi secara neurologis juga baru-baru ini dikaitkan dengan sindrom Brugada ini, namun implikasi prognosisnya itu belum diketahui. Baik, bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya untuk diagnosis terdapat 3 pola EKG pada sindroma Brugada di hadapan prekorder kanan, dan 3 tipe pola ini dapat dilihat dari gambar di samping, bahwa yang pertama, tipe pertama itu ditandai dengan ST elevasi tipe COVID type, di mana lebih dari 2 mm diikuti dengan gelombang dari T negatif, dan yang untuk tipe yang kedua ditandai dengan ST elevasi tipe Saddleback, di mana lebih besar dari 2 mm, diikuti dengan gelombang T positif atau bifasi. Dan untuk tipe yang ketiga itu ditandai dengan ST elevasi dari tipe Tokopek atau Saddleback, di mana kurang dari 1 mm. Baik, selanjutnya. Baik, untuk kriteria EKG sendiri, diagnosis sindroma Brugada ini dibagi menjadi 2, yaitu pertama ST elevasi dengan pola tipe 1 dengan lebih dari 2 mm pada lebih dari 1 sadapan prekorder kanan P1 sampai P2 yang diposisikan pada spatium interkostal 2, 3, dan atau 4 yang muncul spontan atau setelah tes provokasi obat itu menggunakan obat anti-aritmia kelas 1 intravena. Untuk yang tipe 2 atau tipe 3 sendiri, ada yang tidak dapat diinduksi, yang itu sebagai tidak termasuk dari kriteria dari sindrom Brugada. Untuk yang dapat diinduksi menjadi tipe 1 sendiri, ST elevasinya morfologinya tipe 2 dengan lebih dari 1 sadapan prekordial kanan V1 sampai V2 yang diposisikan pada spasium interkostal 2, 3, 4 ketika tes provokasi obat menggunakan obat antiaritmia kelas 1 intravena menginduksi dari munculnya morfologi dari EKG tipe 1. Gitu sih. Selanjutnya bisa dilanjutkan teman-teman saya.
Selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang untuk menentukan tingkat penyakit dan juga kebutuhan pada individu yang didiagnosis dengan sindrom Brugada. Adapun beberapa pemeriksaan penunjang yang dilakukan. Pertama adalah pemeriksaan EKG. Pemeriksaan EKG merupakan gold standar untuk mendiagnosis sindrom Brugada, di mana pada pasien yang dicurigai mengalami sindrom Brugada dapat diberikan sodium channel blocker, yaitu ajmalin. Apabila pasien menderita sindrom Brugada, akan menunjukkan kontraksi jantung yang melambat. Jika dilihat dari hasil EKG, setelah pemberian ajmalin ini, akan ditemukan gelombang R1 di ARV lebih dari 3 mm, yang menandakan repolarisasi awal di lid inferior, fraksionet GRS, dan juga gelombang T alternat. Kemudian, adapun pemeriksaan kadar serum potasium dan kalsium ini dilakukan pada pasien-pasien dengan hiperkalsemia, hipokalemia, dan hiperkalemia. Pada pasien yang memiliki gejala yang kompatibel dengan sindrom koroner akut, dapat dilakukan pemeriksaan kreatinin kinase MB atau CKMB dan juga troponin. Sedangkan untuk menyingkirkan kardiomiopati ventrikel kanan, iskemia miokard, cedera miokarditis atau penyebab lainnya, dapat dilakukan pemeriksaan CT, ekokardiografi, dan juga MRI. Baik, pemeriksaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Kosara Kamelia Darila dengan kejadian terakhir 202. Saya akan melanjutkan mengenai diagnosis banding dari sindrom Brugada. Di mana sini ada 15. Yang pertama ada right bundle branch block atau bisa juga left bundle branch block. Kemudian bisa ischemic myocard akut, bisa myokarditis akut, kemudian ada infark miokard ventrikel kanan, ada diseksi aorta, ada tromboemboli pulmonal akut. Ada juga berbagai macam abnormalitas sistem syaraf pusat dan juga otonom, overdosis antidepresan, distrofi muskular, ada ataksia Friedreich, dan ada defisiensi tiamin, hiperkalemia, hiperkalsemia, dan intoksikasi kokain, ada tumor mediastinum, ada juga arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy atau ARVC, kemudian ada long QT syndrome yang type 3, dan ada juga kondisi lainnya seperti sindrom repolarisasi awal, variasi normal lainnya yang umumnya terjadi pada laki-laki. Nah, di sini saya membold bagian ARCV karena pada karakteristik klinisnya ini sangat menyerupai sindrom Brugada, dan untuk strukturnya hanya bisa diketahui pada saat kita autopsi. Nah, adapun perbedaannya saya cantumkan di sini dari karakteristik klinisnya, di mana pada usia ARVC ini terjadi pada sekitar usia 25-35 tahun, sedangkan sindrom Brugada 35-40 tahun. Untuk jenis kelamin, ini mereka sama-sama laki-laki yang paling banyak terjadi. Kemudian untuk epidemiologinya sama-sama terjadi di seluruh dunia, namun pada ARCV lebih banyak di Italia, dan pada sindrom Brugada banyak di Asia Tenggara. Kemudian untuk warisannya ada sedikit berbeda, ini AD dan ADER, dan sindrom Brugada ada AD. Kemudian untuk kromosomnya berbeda, untuk gennya juga berbeda, dan untuk gejalanya ada yang sama seperti sinkup dan juga gagal jantung, namun ARVC ini ada juga palpitasinya. Kemudian untuk dalam keadaan ARVC ini juga bisa timbul pada saat beraktivitas, namun untuk sindrom Brugada bisa timbul juga saat beristirahat. Dan untuk imagingnya, di mana di sini sindrom Brugada normal, namun pada ARVC terdapat kelainan morfofungsional pada right ventricle dan juga left ventricle. Dan untuk patologinya pada ARVC dia pergantian fibrofatty, namun untuk sindrom Brugada normal. Dan pada repolarisasi EKG pada ERVC terdapat inversi gelombang T di sadapan prekordial, namun untuk sindrom Brugada terdapat segmen ST take off tinggi pada V1 hingga V3. Untuk depolarisasi EKG, di mana gelombang sigma dan terdapat prolong QRS, dan pada sindrom Brugada terdapat right bundle branch block. Selanjutnya untuk kondisi AV-nya di mana di sini normal untuk ARVC, dan untuk sindrom Brugada terdapat 50% abnormal. Untuk atrial aritmia
di mana di sini ARVC-nya late, yang tipe late secondary. Untuk yang sindrom Brugada dia early. Kemudian untuk perubahan EKG, kalau untuk ARVC-nya kebanyakan tetap, dan namun untuk sindrom Brugada bervariasi. Untuk ventricular arrhythmia, di mana ARVC-nya monomorphic VT atau VF, dan untuk sindrom Brugada polymorphic VT atau VF. Untuk mekanisme aritmia, di mana di sini ARVC-nya scar related, dan untuk sindrom Brugada dia fase 2. Untuk drug efek kelas 1 ini menurun ST segmennya, kemudian untuk drug efek kelas 2 menurun juga, untuk drug efek kelas 3 juga menurun, dan untuk drug efek kelas 4 bisa menurun atau juga bisa terjadi sedikit perubahan. Dan untuk stimulasi beta dia meningkat untuk dari ARCV. Namun untuk sindrom Brugada dari drug efek kelas 1 terjadi elevasi, kemudian drug 2 dan juga drug 3 terjadi elevasi. Namun untuk kelas drug efek kelas 4 ada sedikit perubahan atau bisa juga tidak. Dan untuk stimulasi beta di sini terjadi penurunan. Dan untuk natural history mereka juga sama-sama terjadi kematian mendadak, namun untuk ARVC-nya terdapat juga gagal jantung. Baik, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Fidelia Putri dengan interai 127. Jadi untuk penata pelaksanaan dari sindrom Brugada ini, pertama ada ICD yang merupakan perangkat kecil secara personalitas untuk melakukan monitoring jantung dan memberikan kejutan listrik ketika diperlukan untuk melakukan proses terhadap jantung yang tidak normal. Adapun pengobatan lain bisa diberikan izin untuk mencegah adanya serangan jantung. Seseorang dengan sindrom Brugada berisiko karena serangan jantung sebelumnya. Yang ditakutkan adalah adanya episode pingsan, namun penata pelaksanaan utama adalah dengan menggunakan ICD. Saya lanjutkan kembali. Baik, presentasinya akan saya lanjutkan. Di sini untuk prognosisnya, yaitu dari sindrom Brugada itu berisiko menyebabkan kematian mendadak, terutama pada pasien yang memiliki riwayat yang mengalami kematian mendadak pada usia muda, kurang dari 40 tahun sampai dengan 45 tahun. Nah, prognosisnya ini juga tidak dapat prognosisnya ini tidak dapat diketahui, tidak dapat diprediksi, dikarenakan terdapat pasien yang memiliki gejala tapi tidak melakukan terapi memiliki potensi yang lebih tinggi untuk terkena kematian mendadak. Sedangkan pada pasien tanpa gejala yang memiliki hasil EKG normal pada awal memiliki risiko yang lebih rendah untuk terkena kematian mendadak. Baik, saya lanjutkan. Baik, jadi berdasarkan pemaparan tadi didapatkan simpulan bahwa sindrom Brugada di sini merupakan penyakit aritmogenik yang dapat menyebabkan vibrasi ventrikal dan juga dapat menyebabkan kematian mendadak. Sindrom Brugada di sini diperkirakan terjadi di sekitar 5-10 orang di dunia mengalami sindrom Brugada. Perubahan arus ion transmembran yang bersama-sama akan membentuk potensial jantung, lalu terjadinya mutasi pada gen SCN5A, lalu menyebabkan turunan INA, di sini menjadi faktor atau penyebab terjadinya sindrom Brugada. Adapun faktor pencetus yang menyebabkan sindrom Brugada sendiri itu meliputi riwayat keluarga, ras, jenis kelamin, lalu ada demam, riwayat keluarga yang menderita ventrikular takikardi. Oke, next. Pada sindrom Brugada juga, pada pasien sindrom Brugada di sini memiliki gejala dan juga manifestasi klinis meliputi berupa aritmia supraventrikular, takikardi ventrikal, bradikardi, lalu juga ada ditemukan gangguan pada AV node pada pasien, dan juga ditemukan ada keluhan palpitasi dan juga demam pada pasien sindrom Brugada. Sindrom Brugada sendiri dapat lakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan EKG dan juga pemeriksaan kadar serum, potasium, serta kalsium. Untuk diagnosisnya sendiri, sindrom Brugada menggunakan pemeriksaan EKG, di mana di sini didapatkan 3 kriteria EKG, yaitu meliputi elevasi pada tipe 1, tipe 2, dan juga tipe 3 yang didapatkan melalui suatu tes provokasi.
Untuk diferensial diagnosis dari sindrom Brugada meliputi RBB ataupun LBB, lalu juga ada hipertrofi ventrikel kanan, iskemia atau infark miokard akut, dan juga ada AR VC. Next. Selanjutnya adalah tata laksana dari sindrom Brugada. Di sini pada pasien kita bisa memberikan pemasangan ICD pada pasien, dan juga untuk terapi farmakologisnya dapat diberikan obat quinidin pada pasien yang berguna untuk meredakan dari sindrom Brugada yang diderita oleh pasien. Dan sedangkan untuk prognosisnya sendiri, dari yang dialami oleh pasien pada sindrom Brugada di sini prognosisnya adalah buruk atau dobiat malam, di mana pasien berisiko mengalami kematian mendadak dan juga 11 kali lipat berisiko mengalami gangguan irama jantung. Baik, sekian presentasi dari SGDA 8. Saya ucapkan terima kasih.